Kaulah muda, mari kita ikuti Kultum Ramadan berbagi ilmu raih berkah yang disampaikan oleh Ustazah Alifah Hirati Al-Tursina SAG MAG. Program ini dipersembahkan oleh Penyuluh Agama Kanwil Kemenak Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat sekalian dimanapun berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar dengan ibadah puasanya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga keistiqomahan ya. Sahabat, pernahkah kita merasa ketika kita berpuasa menahan rasa lapar dan haus seharian, tetapi kok hati ini masih saja tidak tenang ya? Tanda-tanda seperti ini perlu sekali untuk kita waspadai. Jangan sampai puasa kita termasuk kategori puasa yang zong, yakni hanya dapat rasa lapar dan haus saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah mengingatkan kita di dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atshi. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Tentunya sahabat, kita tidak ingin ibadah puasa kita itu menjadi sia-sia. Maka dari itu, mari kita perhatikan ada 3 hal yang tanpa kita sadari ternyata bisa menghapus pahala puasa kita. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah Lisaliki Thariqil Akhirah, penyebab yang pertama, yakni tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Puasa itu tidak cuma memindahkan jam makan saja, tetapi juga berpuasa dari penyakit hati dan juga penyakit lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwasannya ada 5 kebiasaan buruk yang dapat mengurangi pahala puasa. Yang pertama, menggunjing orang lain atau gibah, kemudian mengadu domba, kemudian berbohong, melihat sesuatu dengan syahwat, dan yang terakhir adalah sumpah palsu. Di zaman sekarang ini, gibah tidak hanya lewat obrolan langsung saja, tetapi juga bisa melalui jari jemari kita dengan memberikan komentar pedas kepada orang lain di media sosial, menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya kepada orang lain. Hal-hal seperti ini termasuk ke dalam hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Maka dari itu, mari yuk sama-sama di bulan Ramadan ini kita jaga hati kita jaga lisan kita jaga jari jemari kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Adapun penyebab yang kedua, yakni haus akan pujian alias ria. Ketika berpuasa, kita ingin dipuji oleh orang lain. Ketika berpuasa, kita merasa diri kita lah yang paling baik dibandingkan dengan orang lain. Padahal puasa itu hakikatnya adalah bersifat rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sahabat, jangan sampai kita berpuasa agar dinilai kita ini saleh. Kita berpuasa agar dinilai kita inilah yang paling suci. Tapi berpuasalah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya puasa itu adalah sarana untuk melatih tingkat kerendahan hati kita, bukan menjadi ajang kompetisi kesalehan. Adapun penyebab terakhir, yakni penyebab yang ketiga. Penyebab ini sering sekali dianggap sepele oleh banyak orang, yakni perihal makanan. Makanan yang tidak berkah atau makanan yang haram. Haram di sini tidak hanya dari segi jenisnya saja, tetapi juga dari segi bagaimana cara kita mendapatkannya. Makanan yang haram itu bisa menjadi beban bagi semangat kita dalam beribadah. Apabila kita berbuka puasa dengan makanan yang tidak berkah, maka biasanya badan kita akan terasa berat. Kita akan malas untuk beribadah, malas untuk sholat, malas tarawih, malas bertadarus. Akhirnya kita yang bertujuan berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi justru sebaliknya menjadi malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua karena apa? Karena makanan yang kita konsumsi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian tiga hal yang tanpa kita sadari ternyata dapat mengurangi pahala ibadah puasa kita. Mari sama-sama kita jaga ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, bukan hanya menjaga perut dari rasa lapar, tetapi juga menjaga lisan dari perkataan dosa, menjaga hati dari sifat sombong, dan menjaga makanan dari hal-hal yang tidak berkah. Semoga amal ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita benar-benar menjadi insan yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.